Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putri Widianti Harlina, salah satu dosen pada program studi Teknologi Pangan, Departemen Teknologi Industri Pangan, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Padjadjaran. Video ini saya susun sebagai bagian dari PDD UKT-PT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengajaran. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses sertifikasi dosen yang bertujuan untuk menilai kompetisi dosen dalam merancang, menyampaikan, dan mengevaluasi pembelajaran secara profesional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Teknologi Pengolahan Daging dan Ikan, yang menjadi bagian penting dalam pengembangan keilmuan dan keahlian mahasiswa di bidang teknologi industri pangan. Adapun deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah Teknologi Pengolahan Daging dan Ikan merupakan mata kuliah pilihan semester 6 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas struktur daging dan ikan, sifat fisik dan kimia, kandungan gizi daging dan ikan, perubahan pada daging setelah lepas potong, perubahan pada ikan setelah lepas tangkap, pengawasan mutu daging dan ikan, penyimpanan dan pengawetan, serta pengolahan produk berbasis daging dan ikan. Mahasiswa akan mempelajari dalam penerapan inovasi dan proses pengolahan daging dengan membandingkan prinsip, alat, cara pelaksanaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi gizi dan cita rasa. Mata kuliah ini dirancang berbasis Outcome Based Education atau OBE, dan pembelajaran difokuskan dengan pendekatan SEL, yaitu Student Centered Learning, yang memfasilitasi mahasiswa untuk aktif mengeksplorasi materi, bekerja dalam tim, dan mengembangkan pemikiran yang kreatif dan kritis. Proses pembelajaran disusun menggunakan pendekatan DIA, yaitu delivery, dilakukan dengan cara hybrid melalui kuliah tatap muka, video pembelajaran mandiri, serta praktikum di laboratorium, yaitu Laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan. Interaction difasilitasi melalui diskusi kelas, forum LMS, kerja kelompok, serta bimbingan yang mendorong partisipasi aktif dari mahasiswa. Lalu ada asesmen, terdiri dari tugas kelompok dan presentasi sebanyak 25%, praktikum dengan presentase 25%, UTS dengan presentase 25%, UAS dengan presentase 25%. Penilaian menggunakan rubrik yang menekankan pemahaman konsep, analisis, dan interpretasi data. CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini salah satunya yaitu CPL 7, yaitu mampu menguasai prinsip ilmu dan teknologi pangan seperti kimia dan analisis pangan, mikrobiologi pangan, keamanan pangan, regulasi pangan, rekayasa dan pengolahan pangan, biokimia pangan, gizi dan kesehatan, dan ilmu pangan terapan. Lalu ada CPL 8, yaitu mampu menghasilkan produk pangan aman dan bermutu pada skala industri melalui penerapan prinsip ilmu dan teknologi pangan secara terpadu termasuk dengan disiplin keilmuan lain. Mata kuliah ini memiliki beberapa CPMK, yaitu ada 3 CPMK. Yang pertama, menjelaskan prinsip biokimia dan mikrobiologi dalam pengolahan daging dan ikan. Yang kedua, menerapkan prinsip keamanan dan regulasi pangan untuk menjamin mutu produk olahan daging dan ikan. Yang ketiga, menghasilkan produk olahan daging dan ikan yang aman dan bermutu dengan teknologi pengolahan skala industri. Adapun sub CPMK-nya meliputi yang pertama, menganalisis kualitas daging berdasarkan tekstur, bau, rasa, dan kapasitas mengikat air, serta mengenali gejala dan mekanisme dan pengendalian kerusakan mikrobiologi secara tepat. Yang kedua, yaitu menerapkan inovasi pengolahan daging dengan membandingkan prinsip, alat, dan faktor mutu dalam proses pendinginan, pembekuan, pengeringan, serta minimal dapat membedakan 3 metode pengolahan untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu.
Yang ketiga, mengevaluasi metode pengolahan dan pengawetan ikan, serta faktor kritisnya untuk menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan layak komersil secara lintas disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, bertemu lagi di mata kuliah Teknologi Pengolahan Daging dan Ikan. Jadi pada pertemuan minggu lalu, teman-teman semua sudah mempelajari tentang karakteristik daging, lalu juga pembusukan daging dan juga ciri-ciri daging yang baik gitu ya. Dan pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang teknologi mutakhir pada pengolahan daging dan ikan, yaitu yang mencakup thermal, non-thermal technologies. Seperti ada cold plasma, ada PEV, pulse electric field, dan juga ultrasound teknologi. Lalu di sini tujuan di pertemuan ke-6 pada hari ini yaitu mencakup sub CPMK yang kedua, yaitu untuk menerapkan inovasi pada proses pengolahan daging dengan membandingkan prinsip, alat, cara pelaksanaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi gizi dan cita rasa. Oke, untuk learning activity map dapat dilihat pada slide berikut. Jadi di sini ada metodenya, aktivitas pembelajarannya menggunakan Student Centered Learning atau SCL, gitu ya, dengan metode penelitian, penilaian seperti kuis informatif dan sebagainya. Oke, lalu untuk mata kuliah hari ini itu akan mencakup tentang ultrasound teknologi, lalu juga tentang pulse electric field, dan juga tentang cold plasma. Oke. Meat products atau produk daging gitu ya, itu merupakan makanan yang paling enak di dunia gitu ya, the most delicious food in the world. Tetapi karena proses pemasakan yang menggunakan suhu yang tinggi dan juga waktu pemasakan yang lama, jadi meat products ini akan menghasilkan side effect atau efek samping gitu ya, yang cukup berbahaya bagi tubuh kita. Gitu. Jadi selama proses seperti frying gitu ya, penggorengan, lalu smoking, pemanggangan gitu ya, atau yang dibakar gitu, itu akan memberikan side effect ya yang bersifat karsinogenik, itu seperti BAP dan HCA. Ya, oleh karena itu ada suatu terobosan gitu ya, bagaimana cara untuk menurunkan zat-zat yang berbahaya ini selama proses pemasakan. Ada yang tahu caranya? Mungkin saya Ibu. Ya, Silakan, nama saya Tevala. Saya mungkin coba jawab dengan menurunkan suhu sama waktu pemasakan, terus juga dipilih jenis gula dan asam amino yang tepat gitu. Bagus sekali ya Tevala. Jadi itu caranya yang sudah betul ya, yang sudah disampaikan oleh rekan mahasiswa ini, yaitu ya dengan cara menurunkan suhu dan waktu pemasakan. Oke. Lalu ada good newsnya adalah drying mesin ini dengan menggunakan drying mesin dibandingkan dengan menggunakan teknologi seperti frying gitu ya, menggoreng, smoking dan sebagainya pada suhu 120 derajat Celcius selama 1 jam, itu tetap dapat memberikan good flavors gitu ya, warna yang bagus juga dan juga tekstur, dan tetap secara efektif dapat mengurangi pembentukan zat-zat karsinogenik ini seperti trans fatty acid gitu ya, lalu ada HCA, ada BAP di proses meat gitu. Oke, lalu kita ke non thermal technologiesnya. Yang pertama adalah ultrasound teknologi. Jadi ini alat ultrasound teknologi gitu ya. Jadi yang ini yang nomor 1 adalah ultrasound generator. Lalu yang kedua electric energy. Ini ada transducernya, emiternya, lalu yang di exposure gitu ya ke sampel ultrasoundnya di sampel daging. Jadi gelombang ultrasound ini itu dapat mengurangi water activity-nya gitu ya, dan juga dapat meningkatkan warna gitu ya, dan juga mengurangi nutrient loss. Itu dengan menggunakan ultrasound teknologi. Sudah ada beberapa progres penelitian gitu ya yang dilakukan di
meat gitu ya, di daging dan ikan. Yang pertama untuk di daging seperti di ayam dan di sapi gitu ya, dengan menggunakan teknologi ultrasound itu dapat meningkatkan water loss activity dan juga dapat menurunkan waktu pengeringan gitu ya, jika dibanding dengan oven dan vacuum drying. Nah, bagaimana yang di ikan? Yang di ikan itu juga dengan teknologi ultrasound itu dapat meningkatkan warna gitu ya, dapat tetap meningkatkan warna dan dapat mengurangi drying times atau waktu pengeringan itu sampai 50% gitu ya. Dan juga tetap dapat mempertahankan tekstur dari produk ikan tersebut gitu. Oke, lalu berikutnya tadi ada ultrasound, lalu adalah sekarang pulse electric field atau PEV. Nah, pulse electric field ini adalah sebuah teknologi yang baru yang menggunakan short pulse dari microsecond voltage, yaitu kurang dari 80 kilovolt menggunakannya. Jadi PEV ini untuk menghasilkan potensial different di antara material gitu ya, di antara dua elektroda, sehingga dapat memproduksi electroporation yang dapat meningkatkan sel permeabilitasnya gitu ya dari PEV itu. Oke, penggambaran dari PEV adalah seperti ini gitu ya. Dan PEV ini memang terbukti gitu ya sebagai promising effect itu untuk menginaktivasi mikroba, lalu juga untuk membantu dalam proses fermentasi, lalu membantu juga dalam proses ekstraksi gitu ya, dan juga membantu dalam proses freeze thawing, dan juga untuk dapat menghambat penurunan dari enzim aktivitas enzimatik gitu ya. Oke, lalu apa saja main advantage atau keunggulan dari PEV ini? Yang pertama yaitu high efficiency gitu ya. Lalu berikutnya dia juga low consumption of energy gitu ya. Lalu dia menghasilkan byproduct yang sangat sedikit. Oke, lalu tidak menimbulkan polusi ke lingkungan. Lalu juga dia bisa diaplikasikan ke semua jenis food matrix. Ya, apalagi yang relatif yang sangat sensitif terhadap panas. Itu bisa diaplikasikan untuk menggunakan teknologinya PEV ini. Penggambaran dari PEV itu ada pulse generator gitu ya, yang dikoneksikan dengan devices komputer, lalu dia dikoneksikan juga ke chamber gitu ya. Di chamber ini ada energi, ada polarity gitu ya, ada temperature, frekuensi dan sebagainya, dan sampelnya itu diletakkan di antara dua elektroda itu. Oke, berikutnya adalah teknologi cold plasma. Siapa yang paham apa itu cold plasma? Boleh saya Bu, perkenalkan nama saya Putri, mohon izin menjawab. Jadi sepengetahuan saya, plasma itu adalah salah satu dari 4 bentuk dasar sebuah materi selain dari padat, cair, dan juga gas, yang mana ia itu terdiri dari partikel-partikel bermuatan listrik dan memiliki energi yang sangat tinggi. Oke, baik. Betul sekali jawaban dari rekan dari mahasiswa ini. Jadi plasma adalah memang bentuk keempat ya, setelah padat, cair, dan gas. Itu adalah bentuk keempatnya adalah plasma itu sendiri. Jadi bagaimana cara membentuk atau mengenerasi gas plasma? Itu dari gelombang elektromagnetik itu ditambah dengan ionisasi, maka dia akan membentuk netral dan ionized gas yang disebut dengan plasma. Oke. Nah, plasma atau cold plasma itu juga dapat menurunkan aktivitas enzimatik yang ada di pangan gitu ya. Dan juga cold plasma itu juga dapat mempengaruhi pembentukan atau protein yang ada di pangan juga. Dan di plasma itu juga dapat mengaktifasi mikroba. Itu bagaimana caranya? Bagaimana plasma bisa mengaktifasi mikroba? Itu dia merusak DNA dan RNA dari mikroba itu sendiri, lalu dia juga mengurangi sel replikasi. Dan di sel wall-nya atau di dinding sel dari mikroba itu, dia akan membreaking chemical bond gitu ya. Dan juga untuk meningkatkan permukaan surface roughness dari bakteria itu sendiri. Oke, sehingga plasma teknologi ini dapat meningkatkan memang microbial safety atau keamanan pangan gitu ya, pada daging mentah, pada meat products gitu ya, lalu pada food packaging dan juga materials. Nah, ini ada beberapa plasma gitu ya, bentuknya plasma. Yang pertama itu ada menggunakan radiofrekuensi yang A,
Lalu yang B ini menggunakan DBD atau dielectric barrier discharge. Lalu yang C ini menggunakan surface DBD. Lalu yang D itu menggunakan corona discharge. Yang E menggunakan microwave plasma. Yang F menggunakan plasma jet, dan yang G menggunakan gliding. Oke. Jadi di sini saya menunjukkan alatnya. Ini namanya cold plasma di sini. Ya, jadi cold plasma ini memang di sini ya. Jadi di sini adalah alatnya, generatornya gitu ya, generator dari plasma yang ada dihubungkan dengan listrik gitu ya, dari sumber listrik. Dan di sini adalah chambernya gitu ya. Dan ketika ini nantinya diaktifkan atau dinyalakan, itu akan terbentuk sinar seperti ini, ya, sinar plasma gitu ya, yang berwarna ungu seperti itu. Jadi di sana, jadi plasma itu dapat menginaktivasi mikroba tanpa merubah tekstur warna gitu ya. Jadi sensorinya itu tetap gitu di sana. Jadi teknologi ini merupakan sebuah teknologi yang bagus ya, karena dia menggunakan non-thermal teknologi, sehingga untuk produk pangan yang sensitif terhadap panas itu ya, itu bisa diaplikasikan menggunakan plasma ini gitu ya. Jadi plasma ini juga dapat menghasilkan energi yang sangat besar dan menghasilkan partikel yang bermuatan listrik gitu di teknologi plasma ini. Lalu jadi plasma ini akan dihubungkan ya dari generator, lalu akan dihubungkan ke listrik gitu ya, medan listrik, lalu sampelnya akan ditaruh di chamber ini, dan itu akan diatur untuk waktunya ya, waktu. Jadi waktu yang terbaik itu ya, itu tergantung pada sampelnya gitu ya, lalu tergantung juga pada besaran dari voltage-nya gitu ya, kilovolt yang digunakan, itu akan sangat mempengaruhi waktu yang digunakan juga di cold plasma gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan melihat secara langsung penggunaan aplikatif dari cold plasma ini di pertemuan praktikum ya. Jadi nanti kita akan melihat secara langsung gitu ya, bagaimana penggunaan cold plasma di dunia industri pangan gitu. Oke. Ya, jadi ini sudah ada aplikasinya cold plasma gitu ya, untuk menghilangkan bakteri pada ayam mentah. Ini sudah ada alatnya gitu ya, berdasarkan Jessica 2022. Nah, lalu ini ada penelitian dari Young et al 2018. Jadi dia tuh menggunakan direct plasma curing system gitu ya, di mana daging itu diberi sodium nitrat gitu ya, direndam sodium nitrat, lalu juga daging yang diberi treatment cold plasma 40 menit. Jadi daging yang diberi cold plasma treatmentnya 40 menit itu menghasilkan warna yang sama dengan daging yang diberi sodium nitrat. Dengan artian plasma ini dapat menggantikan peran dari sodium nitrat yang biasanya memang ditambahkan ke daging. Seperti yang kita tahu, sodium nitrat itu adalah zat BTP ya, jadi dia juga termasuk karsinogenik gitu. Oke, lalu yang berikutnya ada juga penelitian dari Chung et al 2015, di mana di sini juga ada plasma treated water menggunakan sosis. Ini dikontrol, lalu ini ada yang diberi plasma, ini diberi celery powder, itu bubuk seledri, dan ini yang sodium nitrat. Jadi yang dengan sampel yang plasma dengan sampel yang sodium nitrat menghasilkan warna yang sama. Ya, jadi ini semakin membuktikan bahwa memang plasma itu bisa menggantikan peran dari sodium nitrat pada pengolahan daging, terutama pada sosis. Oke. Jadi plasma ini mempunyai potensial gitu ya, karena dia safe dan dia inovatif, dan ketika dia dikombinasikan dengan natural products, itu dia bisa memberikan fungsi yang lebih bagus. Gitu. Tetapi memang ada future work-nya. Yang pertama adalah membutuhkan approval dari authorities dan juga consumer acceptance. Walaupun secara implikasinya, cold plasma ini tetap memberikan kualitas pada produk pangan yang tetap baik gitu ya, tetap mempertahankan kualitasnya, seperti dari flavornya bagus, taste-nya bagus, color-nya juga bagus, dan dia efisien untuk scale up proses, dan juga kombinasi dengan natural antioksidan lalu dengan packaging itu bisa memberikan fungsi yang lebih bagus. Oke, silahkan jika ada pertanyaan mengenai pertemuan hari ini. Ya, silakan. Saya ingin bertanya mengenai cold plasma, itu kira-kira ada efek samping nggak ya Bu terhadap kandungan ataupun terhadap rasa dari produk daging itu sendiri? Oke, baik.
Dari siapa pertanyaan? Nugrah. Oke, baik. Pertanyaan bagus sekali dari Nugrah. Jadi Cold Plasma ini tidak ada efek sampingnya gitu ya terhadap baik produk pangan maupun dari bagi kesehatan, karena memang dia digunakan pada waktu yang tertentu gitu ya. Dan dia akan berefek kalau digunakan dalam waktu yang lama. Dia akan efeknya adalah mempengaruhi permukaannya. Jadi teksturnya menjadi lebih kering. Jadi biasanya kita tentukan di waktunya. Jadi selama ini belum ada side effect-nya untuk alat Cold Plasma. Ada pertanyaan lainnya? Ya silakan. Perkenalkan saya Afifah. Saya mau nanya tadi kan Cold Plasma itu efektif untuk membunuh mikroba pada daging ya Bu. Saya ingin tahu berapa sih lama waktu efektifnya untuk dapat membunuh si mikroba itu. Oke, bagus. Ya, jadi Cold Plasma efektif dalam menginaktivasi mikroba itu biasanya dalam waktu 1-5 menit. Jadi kalau kurang dari waktu tersebut itu kurang efektif, tapi kalau lebih efek sampingnya adalah membuat permukaannya menjadi kering gitu ya. Jadi teksturnya menjadi agak kering. Jadi efektifnya di antara 1-5 menit. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Salma. Di sini saya ingin bertanya, apakah dari teknologi Cold Plasma ini telah diterapkan secara komersial di industri pangan di Indonesia? Oke, pertanyaannya semua bagus-bagus ya. Oke, baik. Jadi apakah sudah diterapkan atau belum? Sejauh ini dari Indonesia masih dalam tahap pengembangan riset di laboratorium. Tapi kalau di Eropa dan di Asia sudah ada yang menerapkannya, itu masih dalam terbatas di food packagingnya atau di kemasan pangannya gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya akan semakin banyak gitu ya penelitian-penelitian yang tentang Cold Plasma sehingga dapat diterapkan secara nyata di industri pangan. Oke, apakah ada pertanyaan lain atau sudah cukup? Cukup. Oke, baik. Jadi dengan demikian pertemuan hari ini tentang teknologi non-thermal ya, ada Cold Plasma, ada PAV dan ada ultrasound telah selesai. Nanti minggu depan kita akan mempelajari mengenai pengolahan pada ikan gitu ya, dan juga nanti ada praktikum tentang Cold Plasma. Baik, saya sudahi pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video terkait pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Teknologi Pengolahan Daging dan Ikan dengan topik materi yaitu Meat Processing and Preservation Advanced Technologies melalui pendekatan Outcome Based Education atau OBE dan Student Centered Learning atau ACL. Saya berupaya menciptakan pembelajaran yang interaktif, kontekstual, dan aplikatif. Harapannya, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengembangkan solusi nyata berbasis teknologi untuk mendukung teknologi pangan yang berkelanjutan. Okay, so the last part is education is not about filling a pail, but lighting a fire. William Butler. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.